Salawat dan salam semoga tetap limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ayyuhal aba wal ummahat wa kadzalika al asatizah azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang kedua ini insyaallah kita akan bahas keutamaan menghafal Al-Qur'an di usia balita. Banyak sekali keutamaan yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 39, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah rugi. Perniagaan yang terus menerus mengandung keuntungan. Itu bagi seorang hamba yang senantiasa membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, dan menginfakkan hartanya baik secara tersembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Di sini ada kata tijaratan dan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi. Kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berniaga dengan seorang pengusaha, katakan, itu kita senang. Kita diajak join, diajak berpartner, pasti kita akan mendapatkan keuntungan. Walaupun di sana ada keuntungan dan kerugian. Tapi di sini tidak main-main. Kita berniaga langsung dengan Allah, sang pemilik alam semesta ini. Ya, yang kekayaannya, Masya Allah, langit dan bumi. Kalau kita mencari kekayaan misalnya seorang pengusaha di dunia ini paling terkaya, maka akan kita dapatin paling hanya ya miliaran dolar AS gitu kan. Tapi kita berniaga langsung dengan Allah, sang pemilik alam semesta ini, pemilik bumi, rajanya raja, ya. Rajanya para raja yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan menghafal Al-Qur'an, selain kita berniaga dengan Allah, maka kita termasuk hamba-hambanya. Hamba-hamba Allah pilihan. Allah taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an, Alkitab kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka dia orang-orang pilihan Allah dari hamba-hamba. Ini adalah suatu kehormatan, kemuliaan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban kitabnya. Kalau seandainya anak kita menghafal Al-Quran, maka anak kita akan mendapatkan kemuliaan sejak dari kecil, sejak dari dini. Kemuliaan itu kemuliaan yang Allah telah pilih. Kemudian di antara kemuliaan, keutamaan yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang telah menjaga Al-Quran dan juga menurunkan Al-Quran dan juga kami telah menjaga. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan juga menjaga. Allah melibatkan hamba-hambanya yang beriman pada Al-Quran untuk mengemban tugas amanah menjaga Al-Quran. Maka ini adalah amanah yang sangat mulia yang telah Allah berikan kepada hamba-hamba. Maka seorang penghafal Al-Quran, baik itu usia balita maupun sudah anak-anak, bahkan dewasa, telah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis
hadis Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak ya, banyak kalau kita sebutkan. Adapun yang kita masukkan di sini adalah lebih pada kekhususan ya. Untuk apa? Untuk anak di usia balita. Karena apa yang masuk di dalam untuk umum, untuk dewasa, maka di situ juga utamaan untuk orang yang balita. Bentar. Ini yang suaranya ini tolong dikecilkan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ada di slide ini ya. Keutamaan menghafal Al-Quran di usia balita. Keutamaan menghafal Al-Quran di usia balita. Kenapa? Karena usia balita adalah usia golden age, masa keemasan, masa yang penuh dengan masa yang sangat berharga, masa keemasan. Dari situlah di usia balita. Jadi kalau anak kita menghafal Al-Quran di usia balita, berarti di bawah 5 tahun. Balita, bayi di bawah 5 tahun. Bagi anak-anak kita, maka usia itulah yang sangat menentukan nanti pertumbuhan nanti di usia dewasa. Di usia balita adalah usia golden age bagi anak untuk pertumbuhannya, baik dari motoriknya maupun dari kognitif, dari kemampuannya, pengetahuannya, otaknya, maupun dari segi fisiknya, motorik kasar maupun yang halus. Menurut Dr. Daniel Bloom, ya, pertumbuhan sel otak manusia itu berkisar 50% pada usia 5 tahun. Jadi sangat besar, 50%. Di usia 0 sampai 5 tahun. Kalau kita mempunyai anak di usia seperti ini, maka segera kita berikan pendidikan Al-Quran. Karena pendidikan Al-Quran adalah yang utama, yang paling utama. Kenapa? Kita tahu bersama-samanya Al-Quran adalah kitab suci. Kitab suci punya Abi mati ya? Yang tidak ada yang ini ya, keraguan di dalamnya. Kitab suci yang mengandung mukjizat. Tidak ada kitab-kitab suci yang lain bisa dihafal oleh manusia yang lumpuh otaknya, buta matanya, tuli telinganya, bisu mulutnya, baik yang kecil maupun orang dewasa. Tidak ada sebanyak Al-Quran yang dihafal oleh umat kitab-kitab yang lain. Jadi Al-Quran adalah mengandung mukjizat. Maka kalau kita mempunyai anak di usia 0 sampai 5 tahun, maka segerakan, perbanyakan untuk diisi dengan kalamullah al-mu'jiz, perkataan Allah yang mengandung mukjizat. Kalamullah, perkataan Allah, kita lebih utamakan dibanding kalamul bashar, dibandingkan perkataan manusia. Dan kita masukkan ke otak anak kita, ke hati anak kita perkataan-perkataan yang bukan dari para nabi, bukan dari para salafus soleh. Jadi lebih kita utamakan adalah kalamullah. Perkataan Allah kita masukkan ke dalam otak anak kita, ke dalam hati anak kita. Kita kasih pelajaran-pelajaran Al-Quran, kisah Al-Quran, gitu kan. Jadi kalau kita sayang kepada anak, yang punya anak seperti ini atau yang ingin punya anak atau mengharapkan punya anak, maka segerakan berikan di usia 0 sampai 5 tahun ini pendidikan Al-Quran, pendidikan menghafal Al-Quran.
selain sebagai syifa, penyembuh bagi anak tersebut, banyak kisahnya. Ada orang yang kanker otak, udah divonis akan mati sekian hari gitu kan. Tapi dia malah menghafal Al-Quran. Katanya dia, saya ingin menghadap Allah dalam keadaan membawa Al-Quran. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Seperti itu. Bukannya dengan menghafal tumornya tambah ganas, justru malah hilang 70%. Ya. Yang diharapkan 1%, tetapi hilang 70%. Itulah Masya Allah. Jadi Al-Quran ada syifa, penyembuh. Baik dalam hati manusia maupun dalam fisik. Maka kita berikan, karena kita sayang anak dengan memberikan pengajaran Al-Quran. Dengan menghafal Al-Quran itu sayang anak. Karena sayang anak dibuktikan sampai ke akhirat. Ya. Sampai menuju surganya, mentoknya. Bukan hanya di dunia saja. Sayang anak bukan hanya di dunia. Ya. Bukan hanya membelikan sendal, baju, ngajak main, jalan-jalan. Bukan. Tapi bisa mengajak sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menempati tingkatan yang tertinggi di surga. Itulah sayang anak. Ya. Jadi sayang anak kita sampai kita bawa, kita gandeng mereka sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedudukannya paling tertinggi. Yuqal sabil Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fa inna manzilataka inda akhir ayat. Jadi seperti itu, kita sayang anak, kita berikan anak pendidikan menghafal Al-Quran. Kita ajarkan, tanamkan nilai-nilai Qur'ani kepada anak. Kemudian di usia 5 sampai 8 tahun itu 30% perkembangan sel otak manusia. Masih ada hasilnya, cuman masih kalah saing, masih kalah dengan 0 sampai 5 tahun. Kemudian sisanya dari 8 sampai 50 tahun itu 20%. Maka di usia yang punya anak, maka ambillah kesempatan ini. Karena usia anak itu akan terus bertambah. Hari makin hari bertambah. Umurnya makin bertambah. Maka hilang kesempatan untuk meraih kemuliaan di usia balita. Kemudian melatih anak untuk menghafal Al-Quran pada usia balita lebih dapat melekat di otak. Jadi apa yang telah dihafal oleh anak dari Al-Quran akan melekat dan tahan lama, tahan lama dibandingkan menghafal pada usia dewasa. Kita bisa merasakan menghafal di usia dewasa sangat sulit, sangat berat perjuangannya. Kemudian di antara keutamaan menghafal pada usia balita, yaitu Allah akan mencampurkan Al-Quran dalam darah dan daging. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allama al-Qur'ana wa huwa fatiyusin, khallatahullahu bilahmihi wa dami." Siapa yang belajar Al-Quran pada usia belia, maka Allah akan mencampurkan Al-Quran itu dalam darah dan dalam daging dan darah. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir dan termasuk hadis hasan. Ini keutamaan, keutamaan yang Allah berikan kepada anak yang mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itu apa deh? Kemudian yang kedua yaitu segera mendapatkan pahalanya. Dapatkan pahala menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Dalam hadis, nilainya itu 96 ya. harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ta'qulu alif lam mim harfun wala alifun harfun wa mimun harfun. Itu apa Ustaznya? Ini Zah. Nih, tolong dimatikan. Nah, matiin dulu ya. Jadi barang siapa membaca menqara harfan, satu huruf dalam Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini akan dikalikan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf,
dan mim 1 huruf. Jadi kalau anak kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala yang banyak. Tidak nunggu-nunggu ya, lama. Diriwayatkan dari Anas secara marfu bahwa seorang anak yang belum mencapai usia balik apabila mengerjakan kebaikan maka akan dicatat pahala untuk anak juga pahala untuk orang tuanya. Nah ini. Jadi kita beramal bisa sekalian ya, sekali dua ya. Kita mengajarkan anak, kita dapat kesempatan pahala dari anak kita. Ya. Usia anak kita lebih produktif dibandingkan usia kita, lebih panjang insya Allah kalau umurnya Allah panjang secara alami, secara seperti itu. Apabila melakukan dosa, maka tidak akan dicatat untuknya maupun untuk kedua orang tua. Sampai usia belum balik. Jadi akan mendapatkan pahala dengan segera. Tabungan untuk anak itu dan juga tabungan untuk orang tuanya. Orang tuanya beramal, dapat pahala juga dari anak. Kalau dari anak kecil, balita, anak-anak, sudah hafal Al-Quran, maka insya Allah itu mengikuti jejak para ulama salafus soleh terdahulu, para cendekiawan muslim terdahulu. Kita katakan Ibnu Sina yang hafal Al-Quran di usia 10 tahun. Itu pakar kedokteran sampai abad ini masih dipakai ilmu. Beliau memulainya dengan Al-Quran. Kemudian mengambil kedokteran. Jadi dengan Al-Quran membuat umat Islam menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi mulia, baik di dunia maupun di akhirat insya Allah. Kemudian kita katakan misalnya Al-Kindi, perintis ilmu persandian. Kemudian Al-Khwarizmi, penemu istilah pecahan atau desimal. Juga bapaknya Al-Jabar. Kemudian Ibnu Haytham, pakar fisika. Jadi mereka memulai para cendekiawan muslim itu dengan menghafal Al-Quran. Mereka di sekolah kutab. Produk pesantren Al-Quran. Produk sekolah-sekolah Al-Quran. Maka pahala yang akan didapat oleh anak itu selain mendapat kemuliaan di dunia, pahala di akhiratnya sangat banyak insya Allah. Kemudian ketiga, mana yang ketiga? Keutamaan menghafal Al-Quran di usia balita yaitu bagaikan ukiran di atas batu. Lebih tahan lama, lebih kuat, ya, melekat. Daya ingatnya kuat. Banyak kisah-kisah yang menjelaskan bahwasanya di usia kecil menghafal, kemudian dewasanya maka dia ingat dengan perkataan tersebut, dengan Al-Quran tersebut. Ta'allam fis sigari, ta'allam fis sigari kanaksi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Akan membekas tahan lama. Kemudian dengan menghafal Al-Quran di usia balita, maka bisa mengulang sejarah. Sejarah masa keemasan para salafus saleh terdahulu, para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan para cendekiawan muslim yang lain yang berjaya di masa lalu maupun di masa sekarang. Para masyayikh misalnya yang kita kenal sekarang itu memulai dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu jembatan menuju ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi.
Nah, mungkin ini materi kita ya. Pada pertemuan yang kedua kali ini akan kita bahas tentang tanya jawab ya. Dari pertanyaan yang kemarin. Bentar, yang kemarin ya, Ana jawab dulu. Jadi ziyadah hafalannya siang ya Ustadz, itu efektif Ustadz? Iya. Asalkan anak itu sudah tidur siang. Nah, jadi siang maksudnya di sini adalah setelah qailullah, setelah tidur siang. Karena dengan tidur maka fisiknya, tidur siang kan qailullah itu kan sunnah Nabi ya. Maka kita jalankan qailullah. Maka setelah itu akan terkumpullah tenaga, pikiran, jadi pulih kembali. Maka itu bisa membantu untuk menghafal Al-Quran. Dan itu telah kita terapkan selama ya kurang lebih 3 tahun menghafal Al-Quran. Anak-anak kita ini menghafalnya waktu siang. Jadi paginya murojaah hafalan lama, siang yang hafal, sorenya murojaah hafalan yang baru. Yang telah dihafal tadi siang atau yang kemarin, seperti itu. Murojaah hafalan yang baru. Kemudian biar anak-anak bisa tahan diam 3 jam seperti itu bagaimana? Sebenarnya ini adalah proses ya, proses ya. Jadi ini sama dengan kita. Awal-awal kita mendampingi anak menghafal Al-Quran itu nggak betah. 15 menit, duduknya udah mulai goyang-goyang, udah nggak enak, gitu kan. Udah kepikiran macam-macam lah, gitu kan, pekerjaan. Tapi disitulah proses kita harus bertahan di situ. Artinya kita menghafal udah ketika misalnya udah mulai bosan, kita nyari hiburan, refreshing, misalnya kita minum dulu lah, kemudian cerita gitu kan. Kemudian kita lanjut lagi gitu kan. Atau kita bisa bertahan sampai 3 jam misalnya kan. Maka misalnya anak udah bosan, kita ajak misalnya, kita bujuk. Kalau misalnya bisa murojaah sampai 1 juz, sampai 2 juz, nanti kita jalan-jalan sore-sorenya, seperti itu. Dibujuk, dirayu gitu kan. Kemudian kalau misalnya bisa 3 juz, misalnya nanti kita belikan apa gitu kan. Kita kasih reward, kita kasih hadiah gitu kan. Kita kasih hiburan anak-anak seperti itu. Jadi insya Allah dengan adanya tantangan gitu kan, seperti itu kan anak ditantang untuk kalau saya ini maka saya akan mendapatkan ini misalnya gitu kan. Atau misalnya dengan kalau bisa hafal Al-Qur'an, misalnya kalau bisa murojaah 2 juz misalnya, maka nanti boleh milih menu lauknya apa seperti itu. Misalnya boleh keluar dulu gitu kan. Ada. Jadi ada trik-trik agar anak itu bisa bertahan sampai misalnya 3 jam duduk gitu kan murojaah atau menghafal. Jadi kita kasih iming-iming ya, tapi yang mendidik ya, yang mengandung pendidikan ya. Bukan malah mencelakakan seperti kalau nanti diberikan HP, jangan, anak-anak jangan diberikan HP karena HP itu dapat merusak konsentrasi anak. Dari menghafal Al-Quran akan berpaling karena mereka sudah diberikan HP, mereka akan bebas menggunakan. Tapi berikan yang lainnya, hadiah yang lain. Apakah mobilan, apakah dibuatkan mainan dari kertas lipat-lipat gitu kan, atau yang lainnya. Gitu kan. Yang penting anak itu senang. Nah, itu untuk bisa bertahan sampai misalnya 3 jam. Kemudian di sini ada ya, yang sebentar. Kita baca di sini kolom chat. Silakan yang ingin. Di sini ada pertanyaan. Bismillah, Afan Ustaz, bagaimana cara kita agar anak didik kita usia dini itu tetap istiqomah dalam murojaah? Nah, karena murojaah istiqomah itu sangat sulit. Iya, memang murojaah dan istiqomah dalam istiqomah dalam murojaah itu memang sulit. Tetapi kita bayangkan keutamaannya. Maka di sini yang kita tanamkan adalah motivasi.
motivasi kita menghafal Al-Quran, motivasi kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita kasih tahu anak-anak kita, ini keutamaannya seperti ini, gitu kan. Ini kalau misalnya abang, misalnya AA atau kakak atau dede hafal Quran, nanti kakak bisa memberikan bunda, abi, umi, mahkota nanti di akhirat. Seperti itu, jelaskan keutamaan-keutamaan Al-Quran. Yang kalau itu, Masya Allah, kemuliaan yang sangat berharga deh, gitu misalnya. Atau misalnya bank, yang lain sebagainya. Jadi dengan motivasi itu anak akan terbantu. Oh iya. Gitu. Kemudian biar istiqomah lagi, selain dikasih gambaran motivasi yang telah, jadi kita mau kasih motivasi yang berlandaskan Al-Quran, berlandaskan As-Sunnah, seperti itu kan. Maka misalnya banyak keutamaan dari menghafal Al-Quran agar mereka tetap bertahan di dalam murojaahnya, agar istiqomah. Kemudian selain itu juga kita harus pintar-pintar ngasih nyari ide ya, nyari ide. Karena kita harus mikir terus, gak selamanya kita misalnya selama seminggu buat mainan dari kertas, anak-anak bosan, yang lain lagi. Ajak kalau bisa murojaah sampai 2 juz, sejuz, 2 juz, 3 juz misalnya, yang udah banyak hafalannya misalnya. Maka kita jalan-jalannya nanti ke ini gitu kan. Nanti kita beli ini yuk gitu kan. Jadi selalu dipikir, wah ini udah bosen nih anak-anak. Misalnya, kalau yang ini nanti boleh milih menu duluan, anak-anak bosen. Ganti lagi, trik lagi. Jadi kita peka ya, peka terhadap sikap anak gitu kan. Kita peka. Ini kayaknya nih anak udah bosen yang dikasih motivasi ini nih. Kita cari yang lain. Kita cari yang lain gitu kan. Agar anak itu ada baru lagi seperti itu. Nah, itu insyaallah anak-anak akan bisa istiqomah ya. Terutama dari kitanya juga harus bisa memotivasi ya, dari orang tua, dari ayah, bunda, ngasih keteladanan misalnya. Yang anak saja suruh ngafal tapi kitanya enggak membaca Al-Qur'an, malah lebih mementingkan HP gitu kan. Itu kan kendalanya. Biasanya kan lebih mementingkan pekerjaannya gitu kan. Nemeninnya sedikit gitu kan. Tapi kalau ngeliat HP bisa sampai berjam-jam. Jadi ditinggalkan HP. Selamat tinggal HP sementara gitu kan. Sejam, tutup, nggak boleh digutak-gutik lagi mendampingi anak, HP harus singkirkan, di off-kan seperti itu. Nah, kitanya juga harus ada keinginan kuat untuk agar kita bisa menjaga hafalan anak-anak. Nah, kemudian bagaimana cara agar anak mencintai Al-Quran? Terkadang anak-anak ada rasa ingin bermain ketika mau menggapainya. Iya, memang anak-anak kita maklumi, kita sadari, biasanya memang anak-anak suka bermain. Nah, jadi agar cinta Al-Quran, anak-anak itu kita kasih kisah-kisah Al-Quran. Anak-anak kalau dikasih kisah, itu sangat senang. Nah, misalnya anak itu udah hafal Al-Fil, maka kita kasih kisahnya Al-Fil gitu kan. Kemudian udah hafal misalnya Al-Lahab misalnya kan. Kita kisahkan ceritanya Abu Lahab gitu kan. Dan istrinya yang mengganggu ya, dakwah Nabi, mengganggu Nabi sehingga mendapat ancaman celaka. Seperti itu. Jadi anak nanti akan cinta dengan Al-Quran karena dia jadi penasaran gitu kan. Jadi apa yang dia hafal, ternyata ini seru juga ya gitu kan. Ada ceritanya, ada asbabun nuzulnya gitu kan. Nanti anak-anak akan bertanya gitu. Banyak tanya malah. Jadi kan seneng. Kita alihkan, yuk ngafal dulu nanti. Nah, gitu kan. Hafal dulu nanti kita ceritain lagi kisahnya gitu. Jadi anak-anak akan cinta lagi. Wah. Kemudian bisa dengan direkam suara anak itu diperdengarkan gitu kan. Wah, jadi anak seneng gitu kan. Oh, suara hafalanku seperti ini ya, seperti itu.
Anak-anak akan ada senang cinta dengan Al-Quran. Kadang juga jadikan imam, seperti itu kan, imam. Kadang anak-anak sholatnya pakai suara, hafalannya sholat dibaca ketika lagi sholat. Itu kan nanti anak-anak senang. Seperti itu. Di bermain memang kita kasih porsi ya anak-anak. Jadi jangan main memang membantu untuk perkembangan otak anak. Tapi harus diarahkan ke hal-hal yang penting dan sangat penting. Banyak ada mainan yang dapat merusak, ada mainan yang dapat membantu gitu kan. Nah, seperti itu. Bisa dipilah-pilih permainan anak-anak. Jadi kalau main-main, kalau menghafal, kalau kemudian berulang. Jadi kita kasih waktu. Nah, itu perlu adanya ketegasan dan juga kelembutan di situ. Untuk anak usia 4,5 tahun namun mengalami speech delay dan memang mengalami kelambatan pada otaknya sehingga menghafalnya belum jelas. Bagaimana Ustaz? Apakah satu surat sampai benar-benar jelas atau nggak apa-apa banyak surat namun artikulasi masih belum? Iya, nggak apa-apa. Ya, walaupun anak itu udah umur 4,5 tahun tapi masih ngomongnya belum jelas, nggak apa-apa, tambah. Ya, nanti insya Allah gitu kan. Misalnya siapa itu yang hafiz Quran itu, siapa namanya? Yang juara berapa itu? Ya Allah, yang kebutuhan khusus itu kan ngomongnya belum jelas. Napasnya kan. Jadi sering potong-potong sama di Hafiz Indonesia tuh yang suka ditegur. Akhirnya dia jadi semangat nangis. Tapi setelah itu dia akan nggak apa-apa. Terus aja. Diteruskan anaknya untuk naja sana. Naja. Itu kan ngomongnya kan belum jelas, napasnya nggak bisa panjang. Tapi setelah tampil gitu kan. Kemudian ditegur sama Kanabila. Dia kan akhirnya nangis. Semalaman nangis. Tapi dari situ mulai ada perubahan. Itu. Jadi tidak apa-apa. Anak-anak yang belum jelas ucapannya nggak apa-apa, terus tambah. Yang penting dia didengarkan. Murotalnya kan bacaan para masyayikh misalnya kan, itu kan jelas. Nanti dia akan mengikuti karena pertumbuhannya memang lambat gitu kan. Tapi insya Allah bertambahnya umur maka akan bisa bagus insya Allah. Karena Al-Quran akan menjadi syifa, penyembuh bagi penyakitnya. Terusin nggak apa-apa, nggak nunggu ngomongnya bagus gitu kan, tidak apa-apa, terusin insya Allah ya, Allah akan berikan kemudahan dalam mengucapkannya. Nggak apa-apa, terusin karena di usia itulah harus kita berusaha untuk menyelesaikannya ya, di usia sedini mungkin lah, sebisa mungkin diselesaikan. Nanti bertambahnya waktu, nanti kan juga mereka tinggal ngulang gitu kan. Yang tadinya kemampuannya sehari, misalnya yang bagus ya, setengah juz, sehari itu 1 halaman. Nanti ketika udah selesai Al-Quran, dia suruh murojaah 1 lembar pun bisa tiap hari ini dalam jangka sejam gitu. Maka selesaikan dulu, banyak mendengar, selesaikan nanti insya Allah bagus. Nah, selanjutnya bagaimana mengatur jadwal murojaah jika anak usia. Nah, dibangunkan waktu subuh, iya bisa ya. Jadi anak-anak kita emang subuh itu udah bangun. Makanya malamnya itu harus ba'da isya langsung tidur ya. Ajak tidur ya. Jadi usahakan habis isya langsung tidur. Nanti ketika bangunnya dia akan bangun subuh. Tapi kalau misalnya tidurnya sampai larut malam jam 9, jam 10. Nah, nanti subuhnya akan masih ngantuk ya. Misalnya bisa dikasih motivasi, yuk bangun subuh, nanti dibuatin apa makanan yang enak, yang kesukaannya gitu kan. Nanti dia akan terbiasa, bangun subuh. Habis makan kita ajak ngaji gitu kan. Usia 3,5 tahun ya bisa. Bahkan anak-anak yang udah dibiasakan akan terbiasa ya subuh bangun. Mengatur jadwal murojaah. Untuk jadwal murojaah itu kalau untuk
dan ziyadah ya, ada murojaah, ada ziyadah, ada tambahan usia 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun itu kayak anak kita ya, Hansa ya. Kalau tidak ada contoh dari kakak-kakaknya yang telah hafal Quran, maka misalnya anak pertama untuk misalnya murojaah tadi setengah jam gitu kan, atau 15 menit ya, karena misalnya hafalannya masih misalnya sampai Al-Qari'ah, nggak apa-apa 15 menit gitu kan murojaah, dibagi 2 nih misalnya kan. Jadi hafalan jumlah segitu dibagi 2, besoknya lagi lanjutin hafalan sampai selesai gitu. Atau dibagi 3. Yang penting tiap hari itu kalau hafalan sedikit 3 hari udah muter. 3 hari, sehari, 2 hari, 3 hari lah, 3 hari udah muter gitu kan. Muter lagi itu untuk ngatur murojaah. Jadi nggak harus murojaah semuanya gitu kan kalau masih anak-anak. Kemudian nambahnya misalnya sore gitu kan. Sore. Udah seperti itu. Pagi, sore gitu kan. Cuman 15 menit lah kalau anak-anak itu. Sambil didengerin ya. Jadi yang lebih lama itu adalah anak-anak usia 3,5 tahun atau yang masih balita, diperbanyak untuk mendengarkan murotal ya. Murotal dinyalakan, hafalannya di mana sampai di mana itu dinyalakan. Mau ngafal, banyakin dengerin murotal. Sambil mainan, sambil diingetin, ayo ikutin gitu kan. Ikutin, nanti dia ngikutin. Ayo gitu kan. Diajak, ditegur, artinya bukan diingatkan ya. Diingatkan agar ngikutin apa yang diucapkan oleh misalnya syekh yang ada di murotal gitu kan. Insya Allah itu akan membantu anak-anak dalam murojaah dan juga nambah ya. Jadi anak usia bahkan 2 tahun 3 tahun itu sekarang mah udah nggak susah, ada namanya murotal speaker, per ayat pun bisa, per halaman bisa. Kita mau ngafal per halaman, maka kita setel aja per halaman itu tanpa kita harus mentalkinnya capek-capek gitu kan, menunggunya, mendampinginya anak capek-capek gitu kan. Karena kita harus mentalkinkan ya, ngucapinnya. Tapi sekarang sudah ada murotal. Insya Allah. Makanya usahakan temannya anak itu ya murotal. Ya, didampingi oleh murotal di sampingnya. Jadi pegangan gitu ya. Kalau misalnya penuntut ilmu kan pulpen, gitu kan, buku. Kalau petani kan cangkul, arit. Nah kalau anak-anak usia ini maka murotal mendampingi. Itu. Nah, Ahsan barakallahu fiik. Kemudian bagaimana cara mengatasi anak usia 6 sampai 8 tahun yang mengeluh capek ketika murojaah? Iya, memang capek, enggak apa-apa. Tapi capek kita bilang ini adalah pahala nanti. Capek-capek di dunia, nanti di akhirat insya Allah kita tidak akan capek, tidak akan kesusahan gitu. Jadi motivasinya adalah motivasi akhirat gitu kan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang nanti di akhirat kemudian. Seperti itu. Anak akan kasih kisah. Itu yang ngomong capek, kita kasih cerita gitu kan. Kita kasih motivasi agar ketika itu anak langsung semangat lagi. Atau kita berhenti dulu, ya dah, minum dulu gitu kan. Atau kita kasih kesukaannya. Tapi dikasih misalnya anak itu suka susu gitu kan. Udah kita beli susu dulu yuk atau minum susu ya. Tapi nanti habis minum susu atau yang disukainya itu ketemu wajah lagi ya, gitu loh. Jadi ada konsekuensinya. Kita kasih hadiah mereka, tapi mereka harus melaksanakan apa yang misalnya kita inginkan lagi. Masih bisa kurang 2 surat lagi nih. Seperti itu. Jadi bisa disiasatin. Ya. Makanya ada seni ya, itu termasuk seni ya. Seni dalam berinteraksi dengan anak. Jadi kita berusaha ya. Insya Allah para orang tua sudah mengerti karakter anak-anaknya. Makanya yang ditanamkan adalah kita mengerti karakter anak ini seperti apa. Nanti kita tinggal ngasih trik-triknya agar anak itu bisa menjalankan program yang telah kita buat gitu kan. Atau yang di sekolah buat misalnya. Selanjutnya, dan untuk banyaknya hafalan dan murojaah bagaimana? Iya, banyaknya hafalan, misalnya udah sampai 20 juz ya. Dia udah sampai 20 juz. Maka itu harus muter yang tadi seminggu ya. Seminggu udah muter misalnya.
Seminggu berarti misalnya hafalnya katakanlah 21 ya. 21 juz. Kemudian dia murojaahnya kan harus banyak nih. Maka tiap harinya dia waktu murojaahnya 3 juz. 3 juz. 3 juz kali 7 kan 21. Pas kan muter. Jadi seminggu udah muter lagi. Nah, itu kan untuk menjaga hafalan kan. Jadi seminggu itu sudah muter. Nggak perlu mungkin ketika itu. Udah. Karena menghafal Al-Quran, berinteraksi adalah murojaah seumur hidup. Mendapatkan pahala sepanjang hari. Sepanjang waktu. Mengumpulkan pahala. Jadi Ini orang dari awal. ya, rutin ya, murojaah. Kayak Dan telepon loh. tadi dapat hafalan ya. Kok jadi sih? Bentar, dapat hafalan 21 ya. Maka dia murojaah seharinya 3 juz. Gede ya dia. Pagi ya. Itu kalau baca cepet ya Pak Daur. 2 jam selesai gitu kan. Habis itu ya aktivitas yang lain gitu kan. Karena sekolah. Maka bisa disiasati misalnya dia sekolah pagi. Misalnya habis subuh gitu kan, ada waktu sejam. Yang dapat misalnya setengah. Lanjutin habis zuhurnya misalnya gitu kan. Dia pulangnya zuhur. Lanjutin murojaah dulu selesaikan. Nah, baru itu dia habis itu tidur siang atau main lah. Masa aku nggak sama Tibel? Kemudian sorenya main. Gitu. Atau sebelum main dia suruh ngafal dulu, nambah dulu misalnya. Tapi kan dia deh itu. Setengah halaman itu. Kalau udah selesai dapat setengah halaman baru main gitu kan. Jadi sebelum melaksanakan apa yang dia inginkan, tanggung jawab dulu. Nah, tanggung jawab itu yang harus kita ini itu. Mana kitanya cuma satu? Ini yang suaranya bentar. Nah. Gak boleh. Ini tuh udah mahkota. Ini Zahro siapa ini? Ada bunga doang, nggak ada namanya. Nah, baik, lanjut. Jadi seperti itu. Paling banyak tadi 21 misalnya, maka sehari 3 juz ya. Kemudian atau yang penting sebisa mungkin ya untuk dijaga seminggu, nah seminggu atau lebih juga 8 hari nggak apa-apa. Yang penting ada muternya. Anak saya hafalan baru sampai Al-Humazah. Nah, kalau sampai Al-Humazah ya berarti ya bisa 2 hari muter, 3 hari muter insya Allah dari Anas ya. Nah, Maghrib bisa dia untuk menghafal, gitu kan, nambah. Jadi harus kita utamakan ya, utamakan menghafal. Banyak kisahnya. Dulu di sini juga ada santri dari luar gitu kan. Dia dengan menghafal Al-Quran bukannya prestasinya mundur, bukan, malah maju. Yang tadinya ranking berapa jadi 3 besar gitu kan, tadinya 5, 10 besar jadi 3 besar. Jadi menghafal Al-Quran menambah aktivitas, bukan menurunkan prestasi anak. Justru malah anak diajar untuk disiplin, anak diajar untuk berjuang, berusaha ya berdisiplin lah, berjuang keras ya, memanage waktunya, menjaga waktunya gitu kan. Dengan kondisi seperti itu maka waktunya akan bermanfaat. Kalau kiat menghafalkan kepada anak usia bayi diajarkan berapa tahun ya? Jadi kalau bayi itu kan misalnya belum bisa ngomong setahun, belum bisa ngomong, maka ajarkan pasif ya. Pasif menghafal. Dalam artian pasif menghafal itu ya dengarkan murotal di situ, dinyalakan murotal gitu kan. Jadi itu yang namanya pasif menghafal. Tapi dia sudah mendengar, indranya itu Masya Allah sudah berfungsi. Bahkan ketika dalam rahim pun pendengarannya sudah aktif, sudah bekerja. Menghafal namanya menghafal pasif. Ya. Jadi mungkin dari dalam kandungan gitu kan, ibunya ngaji gitu kan. Bapaknya ngaji di telinga, di perut ibunya misalnya. Terus ibunya rajin ngaji. Ketika bayi udah dengerin aja. Setelin murotal gitu kan. Terus
Kita sabar, tapi anak ini masih belum bisa ngomong gitu kan, setahun. Ada yang udah bisa ngomong setahun, tapi belum bisa, sudah nggak apa-apa, kita terus aja, tapi mendengarkan murotal itu terus, ya, nggak ada henti-hentinya, ya, terus gitu. Jadi bisa umur setahun, tapi pasif ya, 2 tahun. Nah, kalau udah bisa ngomong, misalkan macam-macam ya. Ada anak yang setahun udah bisa ngomong, setahun setengah udah bisa ngomong, 2 tahun baru bisa ngomong, gitu kan. Kemampuannya kan beda-beda. Nah, ada yang jalan dulu, ada yang ngomong dulu. Nah, tapi semuanya itu tetap harus dikasih pendidikan mendengarkan murotal. Murotal itu harus tetap didengarkan. Ya bisa misalnya sehari sejus, gitu kan. 30 hari selesai, 30 juz, gitu kan. Terus muter, terus diinin. Ketika udah mulai bisa ngomong, nah baru kita mulai di misalnya 2 tahun ya kan, dia udah bisa ngomong nih, maka anas dulu, seharian anas gitu kan. Nah, kemudian anak itu ditalkinkan per potongan-potongan ayat gitu kan. Kalau masih awal-awal banget, qul, nah anak-anak qul gitu kan. A'udzu sambung. Birabbin nas sambung. Nggak jelas, nggak apa-apa. Tapi dia kan udah mendengar, sudah lama mendengar anas itu, udah beberapa kali. Maka jangan paksa anak itu untuk ngomong secara jelas. Tapi nanti berlambatnya hari, bulan, atau tahun, maka akan jelas. Tapi tetap, ketika anak sudah bisa ngucapin, bisa ngomong, maka itu kita bisa tambah lagi Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, gitu kan, kemudian Al-Ahad, An-Nasr, terus. Dan jaga kita konsisten istiqomahnya. Jadi tiap hari ada nambah, tiap hari ada murojaah. Nah, jadi itu akan hilang rasa jenuh anak itu karena sudah dibuat tiap hari mereka akan berinteraksi dengan Al-Quran gitu kan. Jadi jangan ada waktu libur yang panjang. Dalam artian misalnya seminggu nggak ngaji-ngaji gitu kan. Nggak murojaah, nggak ngafal, nggak nambah gitu kan. Nah itu yang akan sulit lagi untuk membuat anak itu semangat, ya. Sulit, akan berat lagi. Nah, jadi kalau kita tiap hari, walaupun misalnya kita nih di sini liburnya cuman lagi Idul Adha, Idul Fitri itu, atau lagi acara. Jadi Idul Adha, Idul Fitri pagi sampai siang udah anak-anak libur gitu kan. Tapi zuhurnya habis bangun tidur mereka murojaah lagi. Ngapain juga gitu kan? Kegiatan apa yang yang lebih utama daripada Al-Quran gitu kan, ngapain lagi? Nggak ada ngapa-ngapain lagi, main juga nggak ada habis-habisnya, udah ngapa lagi, murojaah lagi gitu kan. Karena kita kepikiran ngapain juga gitu kan, waktunya coba mana yang lebih mulia, murojaah apa ngerjain yang lain gitu kan. Murojaah, pahala yang mana? Jadi kita terus menjaga waktu anak itu agar tidak banyak liburnya. Sesibuk apapun tetap harus murojaah, misalnya sejuz atau 2 juz. Sejuz minimal yang udah banyak hafalannya. Ya. Ada lagi, kalau mengajarkan huruf atau bacaan hijaiyah pada anak sebaiknya sejak umur berapa? Ya. Ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang pasif ini maksudnya dia belum bisa ngomong, tapi dia hanya mengenalkan ini bentuk hurufnya, ini A gitu kan. Ini huruf A, anak tuh akan tahu ini A, tunjuk ini A. Tapi anak belum bisa ngomong, nggak apa-apa. A gitu kan. A terus besoknya ba terus gitu kan. Setahun itu dikenalkan huruf itu, apa-apa sampai ya. Ketika udah bisa ngomong, nah baru kita minta misalnya 2 tahun ya anak bisa ngomong misalnya. Maka kita ucapkan A, ayo ucapin A gitu kan. Ba, besoknya lagi ba gitu kan. Terus ulang lagi. Nup apa? Kalau belum bisa bantu A, ba. Jadi umur 2 tahun atau di bawah itu bisa mulai diajarkan huruf hijaiyah. Jadi tetap membaca dengan menghafal harus beriringan ya. Karena sayang usia anak itu usia yang bisa semua digapai ya, baik hafalan, membaca ya, itu bisa digapai oleh anak dalam sekali waktu, dalam artian dalam sehari bisa. Jadi nggak bisa
anak harus baca dulu yang benar, tidak. Karena dia punya potensi dari pendengaran dan ngomong yang tidak kalah dengan membaca seperti itu. Metodenya agar ketika balita sudah lumayan bisa membaca huruf alfabet. Metodenya tadi ya, kalau yang Abang Musa itu ditempelkan di dinding huruf hijaiyah, bisa beli flashcard ya, atau bikin sendirilah yang murah gitu kan. Bikin huruf hijaiyah pakai yang besar. A bisa tempelin. Ini A di sini, misalnya A di depan ruang tamu, pokoknya ditempelin lah, misalnya 3 atau 4, tempelin di mana-mana. Jadi kita gendong anak, kita ajak jalan, ini apa? Ini A, kasih tahu, ya seperti itu. Jadi metodenya ditempelkan huruf hijaiyah di tempat yang anak-anak biasa menuju tempat itu. Ya. Itu kita ajak kemana gitu kan, ini huruf A, gitu. Ditempelkan. Tetap kita lihat ini gitu. Jadi anak akan mengenal huruf hijaiyah sedini mungkin. Nah, hurufnya kita tempel sekitar, di sekitar maksudnya. Nah, di sekitar kita aja sedang kita lewati, yang anak kita lewati seperti itu. Nah, silakan ada yang mau tanyakan langsung, boleh? Ini ada yang nanya ya. Siapa ini, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol, silakan. Adakah alasannya Ustaz kalau anak-anak saya perhatikan menghafalnya seperti dibalik dari Anas ke An-Naba misalkan di juz 30. Sedangkan yang dewasa tetap seperti biasa An-Naba ke Anas. Apa alasannya? Iya, alasannya kalau anak-anak menghafalnya seperti dibalik dari Anas ke An-Naba gitu misalkan di juz 30 gitu Ustaz. Iya. Sebenarnya metode menghafal dari Anas, An-Naba ke Anas itu landasannya karena emang yang paling mudah aja gitu kan. Yang paling mudah bagi anak-anak kan yang maksudnya Anas kan gitu kan. Karena dia udah hafal satu surat udah enak gitu kan. Jadi itu hanya pilihan ya, bukan harus mentok di pokoknya saya hafalnya harus dari An-Naba. Enggak. Dari Anas juga boleh, dari Anas. Yang penting dari Anas kan Anasnya selesaikan gitu kan. Kemudian Al-Falaknya selesaikan, itu kan udah masuk urutan walaupun dari belakang ya. Jadi nggak ada masalah untuk menghafal dari Anas ke An-Naba atau dari An-Naba ke Anas, itu tidak masalah. Ataupun misalnya jadi udah dapat juz 30 nih, langsung ke juz 1 Al-Baqarah, nggak apa-apa. Nggak harus itu juz 29. Pokoknya di mana enaknya di situ, di mana senangnya itu tidak menghalangi atau tidak menghambat untuk menghafal Al-Quran. Nah. Lalu untuk usia yang 12 tahun Ustadz, lebih baik lanjut di hafalannya atau sambil perbaiki atau sekalian, maksudnya ditahsin makhrajul huruf, sifat dan lain-lainnya Ustadz? Iya, sekalian Ustadz. Jadi kan dia kan udah terlanjur ngafal gitu kan. Misalnya udah hafal berapa juz nih Ustadz? Misalkan udah hafal 2 juz Ustadz. 2 juz ya, misalnya 2 juz udah 12 tahun ya. Maka yang hafalannya itu langsung diperbaiki makhrajnya, sifatnya kalian. Jadi bertahap ya. Misalnya yang diperhatikan dulu makhrajnya ini harus seperti ini gitu kan. Nanti sifatnya. Jadi enggak ketika itu harus benar semua. Ini capek, enggak selesai murojaah gitu. Bertahap gitu kan. Ada yang diperbaiki dari satu sisi dulu, dari sisi yang lain, sehingga nanti bertambahnya waktu insya Allah akan perbaiki semuanya gitu kan. Kemudian yang tahsinnya ya itu juga terus berjalan. Nanti dia nanti akan tahu ini harus dibaca tebal gitu kan. Harus dibaca tipis. Ini harus makhrajnya seperti ini, sifatnya seperti ini. Nah, jadi tetap didampingi tahsinnya ya. Karena kalau usia 12 tahun itu kan insya Allah kan nalarnya ada. Maksudnya dalam artian dia bisa udah bisa memikirkan untuk memperbaiki sendiri gitu kan. Gitu kan.
udah bisa memperbaiki sendiri ketika dia menghafal atau ketika lagi murojaah. Lain dengan anak-anak kan, dia kan butuh butuh pembiasaan dari gurunya, orang tuanya untuk mengucapkan seperti ini, ada teguran-teguran gitu. Tapi kalau udah yang dewasa, dia kerjanya kita tidak seberat ketika usia anak-anak gitu kan dalam memperbaiki tasnya. Bisa berbarengan Ustaz. Nah, Hasan barakallahu fiik. Siapa lagi? Silakan. Tajwid dan tahsin usia berapa sudah bisa dimulai? Tajwid dan tahsin itu untuk anak-anak penerapan langsung praktek. Ya. Adapun teori, ketika anak pengalaman ngajarin anak-anak belum ngerti 5 tahun, belum ngerti gitu. Tapi kalau udah 7 tahun udah ngerti, insya Allah udah ngerti. Kayak tajwid yang prasis 7 tahun udah ngerti diajarin. Ini makhrajnya, sifatnya, hafalan ini udah ngerti. Ya. Jadi umur 7 tahun ya untuk teori ya, 7 tahun udah bisa diajarkan usia SD. Nah, usia SD udah bisa diajarkan teori tahsin ya. Praktek. Tapi kalau usia di bawah itu langsung praktek aja, langsung praktek. Ya. Kan beda kan? Teori dengan praktek kan beda. Dan praktek kan nggak usah pakai teori ini gitu kan. Tapi kalau praktek itu sedini mungkin sudah diajarkan langsung prakteknya. Makanya punya kelebihan guru yang makhraj sifatnya udah menguasai tajwid itu sangat membantu ya. Sangat berharga punya guru yang sudah tahsinnya bagus, sudah punya sanad lagi seperti itu kan. Itu mendapatkan guru itu maka kenikmatan yang sekaligus dapat gitu kan. Langsung dapatnya double seperti itu. Jadi usia 7 tahun sudah bisa diajarkan teori tahsin atau tajwid ya, dari makhraj sifat. Tapi di bawah itu maka lebih pada penekanan prakteknya. Nah, 7 tahun, 8 tahun ya. Nah, silakan ada lagi? Ada, kalau tidak kita tutup ya. Jadi agar kita mempunyai kekuatan istiqomah, yang paling penting kan istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan program tahfiz ya bagi anak-anak kita, bagi murid-murid kita gitu kan. Kita terus memikirkan keutamaan, kita terus merenungkan keutamaannya. Jadi akan tertanam tekad yang kuat, keinginan yang kuat agar program tahfiz itu selesai. Kemudian kita juga agar istiqomah tidak lupa untuk selalu meminta kepada Allah, selalu minta kemudahan sama Allah. Karena kita ini lemah ya. Kita ini lemah dengan berbagai masalah kehidupan ya. Maka kita selalu minta kepada Allah. Selalu minta sama Allah. Ya Allah, solusinya apa? Solusinya terus. Jadi jangan lepas dari minta pertolongan kepada Allah. Ya. Minta tolong kepada Allah atas permasalahan yang kita hadapi. Program menghafal Al-Quran kita terus minta sama Allah solusinya. Allah memberikan jalan keluarnya, memberikan kemudahan, ampuni dosaku. Karena ya itu, kita dengan menjalankan program ini maka sudah pasti itu tantangannya sangat besar. Tapi kemuliaan juga lebih besar daripada tantangan itu, cobaan itu. Maka kita harus bersandar kepada Allah, selalu minta kepada Allah agar dimudahkan setiap kali kita menghadapi masalah atau langkah-langkah kita diberi bimbingan, dikasih petunjuk sama Allah. Nah, boleh jadi kita ini tengah jalan kita ada futurnya, kita terus mendekat kepada Allah. Kita ingat motivasi, kita ingat keutamaan, kita ingat hadis dan Al-Quran yang berkaitan dengan menghafal Al-Quran. Maka itu insya Allah akan membalikan kita lagi, mencas kita baik sebagai guru, orang tua maupun anak agar terus kita istiqomah ya. Jadi itulah yang akan membuat kita kuat ya, seperti batu karang yang ada di lautan. Kemudian juga kita mikirkan ya, kalau kita mikirkan tentang
pendidikan anak sejak dini, gitu kita tanamkan, kita jaga, maka insya Allah itu akan berpengaruh pada kesolehan anak kita nanti di masa yang akan datang, masa dewasa. Kesolehannya itu karena dengan menghafal Al-Quran langsung dia akan tertanam keimanan di dalamnya, gitu kan. Dan ibadah-ibadah, maka akan menjadi imun ya. Imunitas nggak perlu divaksin karena imunnya sudah kuat ya. Sudah kuat dari dari sejak kecil gitu, tanamkan dari gangguan dia sudah tertanam keimanan di dalamnya, gitu kan. Maka dengan menghafal Al-Quran maka akan terjaga imunnya dari hal-hal yang tidak baik nanti ketika mereka sudah besar. Harus dijaga terus, ditanamkan agar jadi kebiasaan ya. Dan yang paling penting adalah di rumah. Jadi di rumah itu hal yang utama ya, yang utama untuk membuat istiqomah. Harus dibuat program-program, waktu-waktunya sudah di setting agar terjaga hafalan Al-Quran, agar hafalannya bisa nambah ya. Karena kalau mengandalkan sekolah itu nanti ketika liburan itu tambah capek lagi. Maka pendidikannya harus selaras ya, serasi ya, antara rumah, sekolah. Sekolah. Rumah dengan sekolah itu harus berbarengan. Kalau bisa ada lingkungan lagi. Lingkungannya di masjid, lingkungannya teman-teman penghafal Al-Quran, itu nilai plus lagi. Komponen yang paling utama adalah rumah dulu. Rumah sudah dibuat, sistem bagus itu. Sekolah sudah bagus, rumahnya juga harus bagus. Setting. Nah itu yang dua pokok ya. Kalau dapat 3 komponen lagi itu masya Allah itu nikmat. Tapi yang paling utama adalah di rumah. Benteng kita agar kita bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran, dalam menjaga Al-Quran. Doanya ya kita pakai bahasa Indonesia aja. Agar satu rumah bisa hafal Quran. Karena Allah Maha mendengar, Allah mujibus sa'ilin ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan. Maka minta terus kepada Allah. Itu doanya terus minta pakai bahasa Indonesia saja, yang mudah, yang dimengerti, yang dapat diresapi. Nah, dengan meminta itu kan dengan bahasa Indonesia kan nanti akan hati itu akan bergerak, akan ada misalnya terpengaruh, nah, bisa nangis, bisa sedih, bisa. Nah, dengan itulah hati akan bergerak. Kemudian amalannya ya tadi mendekati dengan kita yang berkaitan dengan Al-Quran, kita cari hal-hal yang bisa membantu kita untuk bisa menjadi keluarga itu bisa menghafal Al-Quran. Kita usahakan ya, kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Kemudian kita mulai dari diri kita ya, kita ngasih teladan bagi orang tua, ngasih teladan. Teladan itu yang paling penting. Ya. Keteladanan kita sebagai orang tua ngasih teladan. Walaupun kita bisa bacaan nggak bagus, tapi kita baca Al-Quran. Jangan sampai waktu kita lebih banyak yang lain dibanding Al-Quran. Kalau kita ingin keluarga kita Al-Quran gitu kan. Seperti itu. Jadi keteladanan ya, dalam keluarga itu sangat penting. Nah, kalau kita ingin anak-anak kita, keturunan kita akan mencintai Al-Quran, bersama Al-Quran, kalau itu dengan keteladanan. Teladan itulah yang akan membantu dalam keluarga itu bisa menghafal Al-Quran. Walaupun orang tuanya belum hafal Al-Quran, belum bacaan bagus, tapi setidaknya udah kasih motivasi, kasih penghargaan bagi anak kita yang hafal Al-Quran. Tapi kita harus ngasih contoh, terus ngaji, terus baca, terus menghafal sedikit-sedikit, terus belajar gitu. Terus baik secara online gitu kan. Dengan online itu anak akan, wah Masya Allah, Abi Uminya belajar juga gitu kan, semangat. Gitu kan. Kita kasih motivasi, Abi Umi udah tua aja terus belajar gitu kan. Ayo belajar, ayo ngafal, ayo semangat. Abi pengen gitu kan. Abi juga pengen ngafal gitu kan. Abi Umi juga ngafal gitu kan. Jadi ada motivasi untuk anak kita agar semangat dan terus menjaga Al-Quran. Nah, itu saja. Ya kalau ada itu silakan di chat lagi ya. Kita kalau tidak ada ya udah tidak apa-apa. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan tema yang lain ya. Ini baru dari awal sampai yang pertama ini kan. Pertama kan menghilangkan keraguan
bahwasanya di usia balita itu mungkin dan pasti dengan izin Allah bisa hafal Quran, bukan dongeng ya. Kemudian sekarang kita kasih motivasi, misalnya nanti sampai ada kurikulumnya ya. Bagaimana dalam jangka, misalnya kita buat dalam jangka misalnya setahun setengah bisa hafal Quran. Ya, di usia 5 tahun kita buat insya Allah. Dan macam-macam insya Allah. Nanti kita buat kajian rutin. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan mudah-mudahan Allah jaga niat-niat kita agar kita berada di jalan yang benar ya. Niatnya karena Allah, niatnya ingin akhirat. Dan juga kita bisa masuk surga, di surga yang tertinggi, surga Firdaus, dengan menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Nah, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas ilmu. Wa iyyakum.